Hello guys, how are you today? Pasti baik-baik saja kan? It's me, Mr. Abi is coming back again untuk mengajarkan kalian mengenai question tags. Apa itu question tag? Yuk kita simak. Sebelum kita bahas mengenai question tags, kita bahas dulu yuk mengenai auxiliary. Ingat guys, jadi auxiliary ini adalah kata kerja bantu dalam sebuah kalimat. Nah, auxiliary ini terdiri dari to be, terus ada 3D yaitu do, does, dan did untuk lampaunya. Next ada 3H atau 3H yaitu have, has, dan had untuk lampaunya. Dan yang terakhir ada modals. Apa itu modals? Nanti kita bahas. Kita belajar ke to be dulu. Nah, to be ini dibagi dua nih. Untuk yang present atau yang sekarang ada am, is, dan are. Dan untuk past atau lampaunya ada kata was dengan were. Terus untuk 3D-nya yang tadi untuk present-nya ada kata do dengan does, dan untuk past-nya ada kata did. Selanjutnya untuk 3H-nya untuk present-nya ada kata have dengan has, untuk kata past-nya ada kata had. Dan untuk modals-nya ada kata will, can, may, must, dan lain-lain. Contoh kalimat question tag dalam bahasa Indonesia adalah kamu sudah makan kan? Katakan inilah yang dinamakan question tag. Tapi sayangnya dalam bahasa Inggris ini nggak sesederhana dalam bahasa Indonesia yang cuma pakai kata kan. Untuk itu kita belajar formulanya. Simple kok. Kalau kalian bertemu dengan kalimat yang positif atau positive sentences, maka question text-nya harus negatif. Dan cara untuk membuat teksnya juga gampang. Kalian tinggal menambahkan auxiliary di bagian awal yang tadi loh, yang to be, 3D, 3H, dan modals. Terus terakhirnya tinggal tambahkan subject. Nah, kalau kalian bertemu dengan kalimat yang negatif, maka question text-nya kebalikannya harus positif. Untuk formulanya lebih gampang, kalian tinggal tambahkan auxiliary di bagian awal terus subjeknya. Pak Abi, bagaimana sih caranya kita tahu bahwa kalimat itu positif atau negatif? Gampang. Kalimat negatif wajib harus kudu ada kata not. Tapi kadang-kadang kalimat negatif juga tidak ada kata not. Tapi ada ungkapan negatif seperti never, tidak pernah, ada hardly, barely, scarcely, dan lain-lain. Ayo deh kita ke contoh kalimatnya saja. Ada kalimat she is a student. Sudah jelas ini adalah kalimat yang positif karena tidak ada kata not. Berarti untuk teksnya auxiliary-nya tinggal ditambahkan kata not menjadi isn't dan subjeknya she. Ingat harus sama. Untuk kalimat kedua ada kata my dog was running in the backyard. Sudah jelas juga ini adalah kalimat yang positif, tapi katanya auxiliary-nya was berarti lampau. Berarti teksnya adalah wasn't it. Kenapa my dog menjadi it? My dog adalah hewan, berarti kita ubah saja menjadi it. Terus ada kalimat Chandra and Charlie will be given gift. Wah, ini auxiliary-nya adalah modals. Loh, ada kata will. Dan ini jelas juga adalah kalimat yang positif. Berarti teksnya menjadi will not, atau kita singkat saja menjadi one day. Kenapa day? Karena Chandra and Charlie adalah dua orang. Nah, sekarang kalau sentencesnya kita ubah menjadi kalimat negatif, menjadi he isn't a student. Jadi apa ayo? Ya bagus, menjadi is he. Tinggal dihapus saja not-nya. Gampang kan? Contoh terakhir nih, ada kata they aren't students. Menjadi apa ya teksnya? Nah, kalau teksnya jadi apa ayo? Bagus, menjadi are they. Gampang sekali. Jika ada sentences yang menggunakan kalimat I am not, berarti question text-nya adalah am I. Betul kan? Tapi dibalik nih, misalnya ada sentences yang menggunakan kata I am, nah harus menjadi aren't I. Begitu juga dengan kata let's. Jika ada kalimat yang menggunakan kata let's atau ayo, ini harus menggunakan kata shall we. Biar ngerti kita ke contoh kalimatnya deh. Nah, ada contoh kalimatnya I am a student. Berarti teksnya apa ayo? Bagus, menjadi aren't I.
karena tidak ada teks I am not I. Duh, unik sekali. Selanjutnya ada kalimat let's go to the beach. Nah, ini berarti kalimat ajakan tuh, diajakin ke pantai. Jadi teksnya ingat, kalau ada kata let's berarti menjadi shall we. Ngerti ya? Yuk kita coba isi latihan soal di modul kalian. 3 aja ya buat contoh ya. Nomor 1 nih, Rizka didn't stay here. Ini kalimat negatif atau positif? Ayo. Jelas ini adalah kalimat yang negatif karena ada kata didn't di auxiliary-nya. Nah, tinggal diubah saja auxiliary-nya menjadi positif. Note-nya tinggal dihapus menjadi did C. Bagus, isinya adalah B. Kenapa she? Karena Rizka itu jelas perempuan. Number 2, Budi is a soldier. Bla 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 he. Kalau sentencesnya ini adalah positif, gampang, berarti teksnya adalah harus negatif. Is adalah positif, berarti negatifnya tinggal pakai not menjadi isn't, berarti isinya adalah C. Aduh, gampang sekali ya. Number 3, ada sentences all the nails are useless. Ini kalimat negatif atau positif? Ya, bagus sekali, ini adalah kalimat yang positif karena tidak ada kata not. Nah, berarti auxiliary are-nya tinggal pakai not menjadi aren't. Dan all the nails-nya kita ubah menjadi they karena ada kata nails, ada s-nya tuh, berarti banyak. Berarti isinya adalah B, aren't they. Oke, cukup sekian pembelajaran tentang question text hari ini. Pokoknya rajin terus untuk latihan dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Mr. Abi pamit, see you on the next video. Bye bye.